Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizky Utami dari Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin. Kali ini saya akan membawakan materi tentang gizi pada anak prasekolah. Jadi, nutrisi atau zat makanan merupakan bagian dari makanan termasuk di dalamnya air, protein, dan asam amino yang membentuknya lemak dan asam lemak, karbohidrat, mineral, dan vitamin. Selanjutnya yaitu zat gizi yang terkandung dalam makanan. Yang pertama, air. Air merupakan komponen terpenting dari struktur tubuh dan dalam fungsinya sebagai pelarut. Air mengatur suhu tubuh dengan mengambil panas yang dihasilkan dan mendistribusikannya ke seluruh tubuh. Air penting sebagai pelumas tubuh, misalnya saliva, memungkinkan makanan masuk di telan. Selanjutnya yang kedua yaitu protein dan asam amino. Jadi fungsi protein ada 3. Yang pertama, penunjang pertumbuhan. Protein merupakan bahan padat utama dari otot dan glandula endokrin, merupakan unsur utama dari matriks tulang dan gigi, kuku, kulit, rambut, sel darah, dan serum. Yang kedua yaitu pengaturan proses tumbuh. Protein mempunyai fungsi yang sangat khusus dalam pengaturan proses-proses tubuh, misalnya Hb melakukan peranan vital membawa oksigen ke jaringan. Dan yang terakhir yaitu sumber energi. Protein merupakan sumber energi, setiap gramnya menghasilkan 4 kal. Selanjutnya yaitu lemak dan asam lemak. Fungsi utama lemak adalah memberikan energi. Lemak bertindak sebagai karir dari vitamin A, D, E, K yang larut dalam air dan memberikan rasa yang menyenangkan dan memberikan perasaan kenyang karena kecepatan penggosongan dari lambung. Sumber makanannya adalah baik susu ASI dan sapi mengandung sekitar 50% kal lemak. Selanjutnya yaitu karbohidrat. Fungsi karbohidrat yang pertama energi. Setiap gram karbohidrat yang dioksidasi rata-rata menghasilkan 4 kal. Sejumlah karbohidrat yang terbentuk dalam glukose akan digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan energi jaringan. Sebagian kecil disimpan sebagai glikogen dalam hati dan otot, dan beberapa akan disimpan sebagai jaringan adiposa. Selanjutnya yaitu aksi pencadangan protein. Tubuh akan menggunakan karbohidrat sebagai sumber utama energi, karena itu jika terdapat defisiensi kalor dalam diet maka akan digunakan jaringan adiposa dan protein. Yang ketiga yaitu pengaturan metabolisme lemak. Diperlukan sejumlah karbohidrat dalam diet sehingga oksidasi lemak dapat berlangsung dengan normal. Dan yang terakhir yaitu peranan dalam fungsi gastrointestinal. Diduga laktosa mempercepat pertumbuhan bakteri yang diperlukan dalam usus kecil. Bakteri ini berguna untuk sintesis vitamin B kompleks dan vitamin K. Selanjutnya yaitu sumber karbohidrat, yaitu pada diet bayi muda, laktosa merupakan karbohidrat predominan yang ditemukan dalam ASI dan susu sapi. Dengan semakin besarnya anak-anak, ditambahkan biji-bijian, roti, dan makanan lain seperti kentang. Selanjutnya yaitu memberi makanan yang baik. Kebutuhan nutrisi anak bila dipenuhi dengan memberikan makanan dari keempat kelompok makanan penting, yaitu yang pertama, nasi dan alternatif. Makanan ini memberikan energi yang baik, sedikit vitamin dan mineral. Pilihan lain yang meliputi bubur, ayam, mie, atau bubur kacang hijau. Yang kedua yaitu buah-buahan. Buah-buahan adalah sumber serat yang baik, khususnya vitamin A, C, dan mineral seperti kalium. Lebih sering memberikan buah-buahan yang mengandung sitrun dan buah-buahan yang isinya berwarna kuning. Yang ketiga, sayur-sayuran. Merupakan sumber serat dan mineral yang baik seperti kalium. Juga memberikan vitamin A, C, dan asam folik. Berikan sayuran berwarna hijau atau sayuran berwarna kuning kehijauan. Dan yang terakhir yaitu daging dan alternatif.
Kelompok ini meliputi tempe, tahu, ikan, susu, telur yang memberikan protein penting, lemak, vitamin, dan mineral. Berikan ikan paling sedikit 3 kali dalam seminggu dan berikan sebanyak 5 telur dalam seminggu. Selanjutnya yaitu tips memberi makanan pada anak prasekolah. Yang pertama, tetap memberikan susu, menciptakan makanan yang diinginkan, menciptakan makanan yang menarik, menghindari anak makan yang berlebihan, dan yang terakhir, memberi makanan kecil yang sesuai. Sekian dari saya. Apa ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Ya, silahkan. bisa Anda buka slide yang pada poin keempat, slide tips memberi makan pada anak. Ya, ini. Tips memberi makan pada anak. Ya. Pada tips memberi makan pada anak, ada di situ tertulis menghindari anak makan yang berlebihan. Kenapa Anda memasukkan poin tersebut? Padahal semakin banyak anak makan, maka semakin sehat badan anak tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, kegemukan pada anak-anak merupakan sesuatu kekhawatiran. Anak yang kegemukan bisa mempunyai problema kesehatan dalam kehidupannya di kemudian hari. Untuk mencegah anak kegemukan, orang bisa membantu dengan membentuk kebiasaan makan makanan yang baik ketika masih muda. Misalnya, hindari menggunakan makanan sebagai bentuk hadiah atau bujukan, memberi makanan kecil yang menyehatkan, serta jangan makan yang berlebihan. Itu jawaban saya, apa bisa diterima? Terima kasih atas jawabannya. Saya rasa jawabannya sudah dapat saya mengerti. Terima kasih. Baik, selanjutnya sebelum saya akhiri, apa ada yang bisa sebutkan zat-zat apa yang terkandung dalam makanan? Saya akan menjawab pertanyaan tersebut, Baik, silahkan. Yaitu air, protein, dan asam amino, lemak, karbohidrat. Baik, terima kasih atas jawabannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.